Materi kita pertemuan kelima yaitu ekonomi, perdagangan, perindustrian, dan pertanian. Kelanjutan dari kemarin. Jadi kita lihat peningkatan taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi pada masa Daulah Abbasiyah sebenarnya telah dimulai sejak Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur berkuasa. Ia merupakan tokoh utama dari peletak dasar ekonomi Daulah Abbasiyah ini. Nah, sifat tegas, adil, dan bijaksana membawa Daulah Abbasiyah maju dalam berbagai bidang. Ini kita lihat ada koin emas. Jadi zaman dulu itu untuk mengadakan tukar menukar barang, mereka menggunakan koinnya terbuat dari emas. Kalau sekarang menggunakan koin emas, kaya betul kita. Emas aja 1 gram hampir 1 juta sekarang. Jadi kita lihat kemajuan sektor ekonomi Daulah Abbasiyah pada masa ini disebabkan oleh usaha-usaha para khalifah yang mendorong kemajuan dalam sektor perdagangan. Sektor perdagangan, kita lihat ya, sektor perdagangan, perekonomian masyarakat pada masa Daulah Abbasiyah meningkat saat Khalifah Al-Mahdi. Nih, ingatin, Khalifah Al-Mahdi ya, pada tahun 775 sampai dengan 785 Masehi memerintah. Hubungan luar negeri Daulah Abbasiyah dengan kerajaan-kerajaan lain telah membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menambah kas negara. Ya. Jadi kalian lihat ini Khalifah Al-Mahdi, pada masa Khalifah Al-Mahdi membawa peningkatan perekonomian masyarakat Daulah Abbasiyah. Kota Basrah menjadi pelabuhan penting sebagai tempat transit antara timur dan barat. Ya, kita lihat. Setelah itu banyaknya mendatangkan kekayaan bagi Abbasiyah. Selain itu ada juga pelabuhan Damaskus dan dermaga Kufah. Seiring itu terjadi peningkatan pada sektor pertanian, perekonomian, dan pertambangan, pertanian, dan industri. Perindustrian, Khalifah Daulah Abbasiyah memiliki perhatian yang sangat serius dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Nih, dalam bidang perindustrian. Nah, mereka sudah membuat di Basrah menjadi pusat industri sabun. Industri sabun, gelas, ya. Kota Kufah merupakan pusat industri tekstil. Kufah merupakan pusat industri tekstil, industri pakaian yang terbuat dari sutra. Ini yang ada di kota Damaskus, ya. Dan juga ada di kota Syam, itu menjadi pusat industri keramik. Di kota Syam menjadi pusat industri keramik dan gelas berukir. Nah, ini kalau ada keramik yang pertama kali itu dari kota Syam dan industri gelas berukir. Sekarang ke sektor pertanian. Sektor pertanian, pembangunan kanal, bendungan, irigasi, dan terusan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan petani yang hasilnya mampu meningkatkan perindustrian para petani dan kualitas hasil panennya. Sebagai contoh, pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid, istri Khalifah Ratu Jubaidah menyaksikan penderitaan rakyat akibat kemarau panjang dan kunjungannya ke Mekah dan Madinah. Atas usulan permaisuri Khalifah membangun sebuah bendungan dan terusan yang dapat mengalirkan air ke ladang-ladang dan untuk kebutuhan hidup para petani. Jadi yang pertama kali mengusulkan adanya bendungan untuk mengalirkan air ke sawah-sawah itu adalah istrinya Khalifah Harun Ar-Rasyid, yaitu Ratu Jubaidah. Jadi ladang-ladang yang membutuhkan air tadi itu oleh para petani walaupun musim kemarau sudah ada dapat dialirkan dengan adanya bendungan tadi.
Untuk mengenang jasa Ratu Zubaidah, bendungan itu diberi nama Bendungan Zubaidah. Jadi ingatin kalian, nanti sewaktu-waktu ibu keluarkan soal, sebutkan nama bendungan yang dibuat atas usulan istri Khalifah Harun Ar-Rasyid, dan dibuatlah suatu bendungan untuk mengenang jasa beliau dengan nama Bendungan Zubaidah. Ya, oke. Ini Bendungan Zubaidah. Setelah itu seni budaya. Seni budaya, ya, peradaban Islam dalam bidang seni budaya serta mencapai puncak kejayaannya pada masa Daulah Abbasiyah. Kota Baghdad menjadi pusat studi ilmu, seni dan sastra. Kemajuan ini disebabkan karena proses asimilasi pertemuan budaya. Asimilasi itu pertemuan, ya, pertemuan budaya antara bangsa Arab dan bangsa lainnya. Apalagi setelah kemajuan kegiatan penerjemahan berbagai macam buku dari Yunani, India. Jadi bermacam buku yang jadi berbahasa Yunani, seumpama di Indonesia ada yang mengindonesiakan. Yang dari Indonesia, dari India, Bizantium, Persia ke dalam bahasa Arab. Jadi yang buku dari Yunani, India, Bizantium, dan Persia itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Itu bagi orang-orang Arab. Tapi kalau sampai ke Indonesia diterjemahkan lagi dalam bahasa Indonesia. Jadi itu ya. Jadi perkembangan peradaban yang identifikasi dalam bidang seni budaya dan sastra seperti seni arsitektur. Kayak kalian lihat, kalau ada di sekitar kalian, itu seumpama di Masjid Sabilus Salam. Di Masjid Sabilus Salam Melailir itu, yang di Jalan 17 Agustus atau Jalan Ki Hajar Dewantara itu seni arsitektur. Seni arsitekturnya dia memakai ukir-ukiran. Ya, itu dari Jawa, itu yang diambil dikirim ke Kutai Barat. Nah, seperti kalau kita lihat lagi, kalau sini kan ada istana. Cuma kalau kalian ke alun-alun itu kan kalian lihat ukiran Dayak, ada patung-patung, ada apa, itu seni arsitektur. Ini tadi masjid. Kalau di madrasah belum ada, ya. Jadi kalau di madrasah ini masih menggunakan yang tidak ada seni-seninya itu, biasa aja dia. Ya. Sekarang lanjut dengan seni tata kota. Setelah seni tata kota, kita lihat ini tata kotanya. Kita lihat tata kota Baghdad ini. Ini ada gambar nih. Ini gambarnya tata kota Baghdad, kalian perhatikan. Ini di tengah-tengah, mungkin ini istananya, ya. Tata kota. Sekarang kalau kalian mau lihat tata kota yang kalian bisa lihat dengan jelas, kalian pergi ke perkantoran yang ada di Fenkap, di Barong. Itu sudah ditata, sudah dibentuk. Ini tempat kantor, ini di sini, ini di sini. Itu namanya tata kota, ya. Di tengah kota Baghdad dibangun istana yang diberi nama Kahrul Dezah, istana emas, ya. Nih, jadi nanti kalau ibu ada tanya kalian, apa nama istana yang dibangun di tengah-tengah kota Baghdad? Yaitu istana emas yang dibangun oleh Khalifah Al-Mansur, ya. Nih, kita lanjut. Setelah itu 5 tahun setelah kota Baghdad mengalami kemajuan, Al-Mutasim Billah membangun kota Samara. Di dalam kota ini terdapat istana indah yang megah, masjid raya, taman kota, dan bunga-bunga yang indah, dan alun-alun untuk memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dibangun pula pusat-pusat perbelanjaan dan pusat-pusat pelayanan publik, ya. Nah, nih kita lihat. Habis itu seni sastra. Nah, dalam seni sastra ini nanti
kalian ada ketemu namanya Abu Nawas ini. Nah, ini kalau kita tatap muka, Ibu minta kalian ini menampilkan ceritanya Abu Nawas. Karena kita tidak ada tatap muka, ya kalian carilah cerita Abu Nawas. Kalian cari cerita Abu Nawas, nanti kalian tulis atau kalian print. Sewaktu-waktu Ibu minta kalian kumpul. Bisa kalian datang ke MTS nanti mengumpulnya. Jadi Ibu minta setiap orang membuat cerita Abu Nawas, ya, untuk Ibu ambil nilai praktek. Ibu kasih waktulah cerita Abu Nawas ini kalian ambil, kalian buat cerita Abu Nawas, kalian kumpul minggu kedua di bulan September. Boleh datang ke MTS pas pelajaran Ibu hari Rabu. Ibu tungguin di MTS dari jam habis zuhur, ya, kalian habis pelajarannya habis zuhur itu sampai 2:30 yang ada jadi cerita Abu Nawas, ya. Kalian buat cerita Abu Nawas, terserah mau kalian tulis tangan, mau kalian print, ambil di Google ceritanya, yang penting cerita Abu Nawas, ya. Ibu tunggu di minggu kedua bulan September. Oke. Nah, di sini kota Baghdad terkenal dengan kisah yang melegenda di kalangan umat Islam, yaitu cerita tentang 1001 malam, Alfu Laila wa Laila, yang ditulis oleh Mubashir Ibnu Fathik, ya. Tuh. Nah, Ibu kira itu aja dulu yang bisa Ibu jelaskan ke kalian. Nanti materinya Ibu kirim juga, dan ingatin ini ada tugas kalian nanti. Apa yang dimaksud dengan Daulah Abbasiyah ini kalian kerjakan nanti, ya. Nih, kalian kerjakan yang Ibu tandain ini. Kalian kerjakan, kalian kumpul fotonya, dipoto kirim ke WA Ibu pribadi, ya. Ibu ambil sebagai nilai ulangan harian. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.